bilang ada yang nontonnya, enggak. Ya coba aja. Begitu dicoba ternyata sehari 2000, besoknya 2000. 3 bulan setelah itu sudah bisa dapat sesuatu. Saya juga sampai bingung, ini bener nggak duitnya? Bener Pak, ini asli. Dan duitnya nggak mau saya belanjain, tuh diambil dari bank, itu takut bohong. Saking saya nggak ngerti. Maka teruslah berkembang. Lahirlah YouTube. YouTube itu lahir bukan sebuah keinginan, tetapi sebuah keadaan. Orang yang kehilangan tongkat kehidupannya, orang yang kehilangan teman hidupnya, orang yang kehilangan visi hidupnya, tapi hidupnya ingin tetap berbuat sesuatu bagi banyak orang. Maka saya menceritakannya di channel Kang Deddy Mulyadi. Dan itu pun saya tidak pernah mengerti YouTube itu apa, media sosial ini apa sih, ini orang gaptek. Jangankan ngerti media sosial, ngerti teknologi enggak. Jadi kalau teman-teman, kalau saya menjawab cukup hatur nuhun, rahayu, kalimatnya tidak panjang, paling hanya 2 kalimat, karena saya ngetiknya nggak bisa terlalu lama. Saya bikin jempol atau orang nangis aja nggak bisa. Saya makanya sering banyak telepon. Kalau telepon saya bisa mencurahkan, kalau nulis panjang saya nggak mampu. Tangan saya nggak begitu ahli pegang IT itu. Maka Jay mengatakan, Bapak kan sekarang sendiri Pak, nggak ada kegiatannya. Ya udah, Bapak bikin channel YouTube. YouTube itu apa? YouTube itu adalah satu platform media sosial yang bisa digunakan orang untuk bercerita. Aku harus cerita apa, Jay? Nah, Bapak cerita gini aja, kan Bapak dari dulu keliling kemana-mana, nemuin ini, kan selama ini tidak pernah terekam. Ya udah, nanti direkam oleh saya, terus kemudian nanti saya upload. Manfaatnya apa? Ya nggak ada manfaatnya, tapi ada biayanya yang bisa didapat oleh Bapak. Bisa bilang ada yang nontonnya, enggak. Ya coba aja. Begitu dicoba ternyata sehari 2000, besoknya 2000. 3 bulan setelah itu sudah bisa dapat sesuatu. Saya juga sampai bingung, ini bener nggak duitnya? Bener Pak, ini asli. Dan duitnya nggak mau saya belanjain, tuh diambil dari bank, itu takut bohong. Saking saya nggak ngerti. Kemudian platform itu berkembang, dan saya berjalan saja, sehingga udahlah, saya bilang udah cukup tuh, ada tukang kamera aja ikut saya. Udah, kita pergi saja sesuai dengan keinginan kita. Kita naik motor, beli motor Phantom, Triumph. Udah, kita keliling, berbagai peristiwa bisa kita temukan. Sesuatunya tidak terduga muncul secara tiba-tiba. Yang aneh-aneh saya temui dalam setiap waktu. Ya udah, diceritain. Ketika diceritain menjadi cerita di mana-mana, terus cerita di mana-mana. Ramenya nggak ketulungan. Ya sudah, kita jalanin. Saya bisa membiayai pembangunan Lembur Pakuan ini dari hasil channel Kang Deddy Mulyadi. Tapi saya sering berkontemplasi di Parangtritis, saya sering berkontemplasi di Jimbaran, saya sering pergi ke Bali. Dan kalau saya pergi ke Bali tidak pernah jauh dari hotel, tidak pernah jauh dari kamar. Saya tidak senang pergi terlalu muter-muter. Dari situ saya banyak hal. Saya ketemu Alan yang menjadi direktur artnya Ainun, kebetulan masih saudara. Saya bilang punya mimpi Bakun Lemburlan, gimana gambarannya? Pak, gini, ya sudah, aku mau jalan kata hati mata hati. Jadi apa yang terbangun di sini semua nggak ada desainnya, nggak ada DED-nya, nggak ada sama sekali, nggak ada ukuran meteran. Paling saya bilang bangun di sini ukurannya begini, bangun di sini ukuran di sini, besok tanam ini, malam tanam ini. Banyak yang jasanya Nantra Haji Ujang jam 12 malah saya telepon, besok kita nanam pohon. Begitu hujan pasti nanam pohon, begitu hujan pasti nanam pohon. Nah ini akhirnya terbentuk seperti ini. Dan
Dari lukisan ini saya duduk waktu itu saking bingung menghadapi masa depan. Bingung apa menghadapi masa depan? Politik sudah tertutup, aula sudah gede, besok aku harus apa? Dan ketika besok harus apa, tiba-tiba saya lihat tayangan YouTube Pak Prabowo bertemu dengan Gus Miftah. Kemudian saya coba WA karena Gus Miftah pernah ceramah di tempat saya. Gus Miftahnya jawab, ini Kang Deddy. Ya, saya Kang Deddy. Saya mau nanya sama Kang Deddy, Pak Prabowo menang enggak? Menang Gus, insya Allah. Terus habis itu tanya lagi, Kang Deddy mau ketemu enggak? Insya Allah mau ketemu. Setelah itu tanya lagi, Kang Deddy bersedia nggak resign dari politik? Mangga. Karena saya sudah berkomitmen dari dulu suka sama Pak Prabowo, saya mau bantu. Ya sudah bantu. Dari bantu itulah saya bisa punya ruang terbuka, harapan lagi. Tetapi saya waktu itu hanya satu cita-cita saya, Pak Prabowo jadi presiden. Saya nggak punya cita-cita nyalon gubernur. Karena apa? Cita-cita saya waktu itu sudah nggak berpikir apapun. Karena seluruh rangkaian areal yang saya bangun itu, imajinasi cuma satu. Saya Hyang Sukma. Jalan-jalan yang saya buat itu diperuntukkan untuk dia belajar lari. Ruang-ruang yang saya buat diperuntukkan untuk dia berinteraksi. Saya cita-cita cuma satu, nggak pengen jadi apapun setelah Pak Prabowo jadi presiden. Saya hanya ingin hidup bareng Hyang, itu saja. Dan spirit saya ketika politik gubernur, itu spirit saya satu. Spirit saya adalah dengan mencalonkan gubernur karena diminta oleh Pak Prabowo untuk maju. Saya punya harapan, mudah-mudahan kalau saya jadi gubernur, saya bisa hidup bareng anak saya. Dan ternyata Allah memberikan semuanya. Saya bisa menjabat dan saya bisa hidup bareng anak saya namanya Hyang Sukma. Itulah puncak kebahagiaan tertinggi dalam hidup saya.